Baik, Assalamualaikum Mr. Anton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mr. Anton Hamidi ini guru bahasa Inggris kelas 7 ya, Kelas Mr. ya? 7, Iya. ya. Bahasa Inggris kelas 7. Oke, dalam waktu dekat jadwalnya akan mengajar di mana, Mr.? Hari ini kelas 72. 72 ya. Iya. Mohon izin nih, Jam Mr. nanti keras. boleh ikut ke kelas ya Oh, boleh. untuk melakukan observasi ya. Iya, boleh dengan senang hati. Iya. Baik, Mr. Ada beberapa hal nih yang ingin saya tanyakan ya berkaitan dengan kesiapan pembelajaran ya di kelas 2. 72 ya. Ya, oke. Mohon maaf, Mister, bisa diperlihatkan RPP-nya ya. Oh, ini sudah siap ya? Ini RPP untuk siap ya. pembelajaran siang ini. Oke. Oke, ini pertama nanti tujuan yang akan disampaikan apa nih, Mister? Tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya Ya. dari aspek pembelajaran speaking, di mana siswa pada akhir pembelajaran diharapkan mereka mampu memproduksi ujaran dalam bahasa Inggris menggunakan kalimat sederhana dengan present continuous tense tentang aktivitas yang sedang dilakukan dengan struktur yang benar, pelafalan yang tepat, seperti itu. Kemudian nanti rencananya Mister akan mengembangkan area yang mana nih, Mister? Area pengembangan yang ingin dicapai? Lebih pada pembentukan lingkungan belajar yang nyaman bagi siswa, yang nyaman ya, oke. Kemudian juga pembelajaran yang efektif. Memandu proses belajar yang efektif. Ya, memandu proses belajar yang efektif. Lalu untuk asesmen dan umpan balik, apakah juga nanti bakal diterapkan? Ya, jadi akan menerapkan asesmen dan umpan balik bagi siswa. Jadi 3 macam misalnya ya. Oke, kemudian berarti nanti perlu dipersiapkan juga untuk pemberian motivasi misalnya. Ini bagian dari pembelajaran yang nyaman ya, lingkungan belajar yang nyaman. Motivasinya nanti sudah disiapkan ya? Iya, untuk di awal ya. Iya, motivasi ya setelah pembukaan. Kemudian ini beberapa hal yang menjadi indikator kenyamanan dalam hal komunikasi nanti harus efektif ke murid, kemudian juga menerapkan disiplin positif. Ya. Misalnya kesepakatan kelas, anak-anak mendengarkan ketika guru berbicara, atau dia mendengarkan ketika teman yang berpendapat seperti itu. Ya. Selalu itu memang setiap di awal pembelajaran kita buat kesepakatan kelas. Selain kesepakatan kelas yang dibuat di awal tahun, awal semester. Oke, kemudian nanti untuk memandu proses belajar yang efektif ini beberapa indikatornya ya seperti biasa lah, pembukaan, kemudian nanti di akhir ada penutupan, kemudian ada kompetensi sosial emosional. Sudah diintegrasi dalam RPP ya? Iya, sudah. Ini bagian untuk penerapan kesiapan sosial emosional siswa. Nah, di bagian ini. Oke. Kemudian untuk pendekatan dalam mendampingi anak, Mister, ini jadi nanti sesuai dengan membantu proses belajar yang efektif ini, jadi guru itu harus ya keliling keliling. Guru akan mobile keliling ke kelas, memperhatikan sepanjang kegiatan siswa itu. Oke, siap. Satu lagi, Mister, ini berarti sudah siap dengan strategi pembelajarannya ya? Sudah. Nah, oke. Kemudian nanti di akhir baru ada asesmen dan umpan balik. Oke. Sedikit ini, Mister, tentang strategi yang dipersiapkan nih, seperti apa nih pendekatannya mungkin, atau metodenya seperti apa, atau diferensiasi seperti apa? Pendekatan pembelajarannya lebih ke pendekatan komunikatif ya. Approach dalam English language teaching. Dan
learning by doing, siswa belajar dengan experiencing, mengalami kegiatan pembelajaran itu. Di situ mereka akan secara subconscious itu mereka mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian letak diferensiasinya lebih kepada diferensiasi proses yang mengakomodasi kesiapan belajar dari level penguasaan bahasa Inggris siswa yang sudah diukur di awal. Jadi nanti akan ada dua kelompok siswa dengan kesiapan belajar yang berbeda. Siswanya berkelompok ya? Iya, kelompok siswa yang berkelompok, dan mereka akan diberikan kegiatan yang berbeda. Di situ letak diferensiasinya. Kalau untuk penggunaan media, misalnya mungkin ada tambahan untuk mendukung pembelajaran, misalnya laptop, proyektor, atau di awal menggunakan proyektor. Lalu kemudian ketika kegiatan itu papan game, board game, sama kartu sebagai sarana belajar dia. Oke, sepertinya ini sangat menarik, Mister, ini untuk sama-sama dilihat nanti. Oke, terima kasih nih, Mister, atas informasinya. Sama-sama. Nanti sekali lagi mohon izin nanti ikut ke kelas ya. Baik. Sama-sama. Mungkin senang hati. Suatu saat nanti Mister Anton juga ikut ke kelas saya gitu. Oke, ya. Siap. Kita sama-sama melakukan refleksi supaya bisa menghadirkan pembelajaran yang lebih baik lagi dan tentunya lebih berpusat pada murid. Baik, terima kasih, Mister. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, class. How are you today? I'm very well, thank you. Today we're going to continue our last week's activity. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah belajar untuk menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, yaitu teks interaksi dengan kejadian yang sedang dilakukan terjadi pada saat ini. Kejadian yang sedang dilakukan atau kejadian yang terjadi pada saat ini. Ini melanjutkan kegiatan belajar kita minggu yang lalu. Langkah pembelajaran yang berikutnya, ini Bapak ingatkan kembali kesepakatan kelas yang telah kita buat untuk supaya kegiatan belajar kita menjadi berjalan dengan lancar. Nah, apakah ada yang usulan lagi untuk ini ditambahkan poinnya atau ini cukup? Oke. Ini masih dalam rangka bulan Agustus, Oktober, nanti November. Kalau dalam sejarah kita ada kemerdekaan, kemudian Hari Sumpah Pemuda, nanti ada Hari Pahlawan. Jadi kita mengambil momen-momen itu untuk semangat belajar. Karena kalau dulu para pendahulu kita, pendiri negara kita, mereka berjuang untuk kemerdekaan, maka waktunya kita semua belajar yang maksimal untuk mengisi kemerdekaan. Semangat belajar semuanya ya. Oke, semuanya siap untuk belajar? Siap. Are you ready to learn today? Okay, now let's begin by taking a deep breath together for a second, then release. Okay, how do you feel? Feel better? Let's start the day. Okay, here is the activity for today.
Oke, kalian semua sekarang sudah duduk berdasarkan nama-nama yang saya berikan tadi. Nah, sekarang silakan nanti langsung membentuk kelompok, dan seperti yang saya skenariokan tadi, kelompok kanan akan bermain ular tangga pembelajaran simple present tense, present continuous, dan kelompok kiri akan bermain guessing memory game untuk present continuous. Oke, sekarang kalian bisa mulai membentuk kelompok, silakan. Ini nebak dua gambar yang pasangan, ya. Saya ngerti, saya Gitu ya, ngerti. ya. Nah, sambil diambil, nanti sambil ngomong, misalnya dia kan tidur nih, he is sleeping. Nanti ada pasangannya lagi yang Kita harus yang sama. Coba. Mana yang pasangan? Ini perlu untuk jalan. Untuk jalannya itu bisa pakai tutup pena atau belakang pena. Ya, boleh tutup pena atau belakang pena. Kamu pencet ini. Oke, 3. Mana hanya kamu misalnya? 1, 2, 3. Iya. 3. Apa nih? Practice English now. 3 berarti she is practice English now. She is practicing English now. practice in English now. He is working on the computer and she is working on the computer too. Very good. Okay, class. We have experienced the activities and the games today. The bell has rung. It's time for us to go home, and we meet again in the next meeting. Thank you very much. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Terima kasih Pak Miswanto dan Pak Anton sudah meluangkan waktunya ini untuk ngobrol dengan saya. Kita akan melakukan dialog pasca observasi pembelajaran, yang mana tujuannya adalah melihat teknik yang dilakukan oleh CGP untuk proses lanjutan setelah melaksanakan observasi di kelas. Nah, dari sini insya Allah nanti ada hasil yang disampaikan atau dituliskan oleh Pak Miswanto, kemudian berlanjut dengan hasil rencana aksi pengembangan diri rekan sejawat. Nah, ada yang hubungannya dengan hal tersebut. Nah, dari poin yang disampaikan tadi, maka izinkan saya untuk melakukan penilaian kepada Pak Miswanto untuk teknik coaching yang akan dilakukan di pasca observasi ini kepada Pak Anton. Maka dari itu saya persilahkan Pak Mis, waktu dan tempatnya. Baik, assalamualaikum Mr. Anton. Waalaikumsalam. Kabar baik ya Mr. ya. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya ini. Sebelumnya juga dulu terima kasih sudah diberi kesempatan untuk ikut di dalam kelas. Oke, ini tujuan percakapan kita ini untuk menindaklanjuti ini Mister, hasil observasi ketika di kelas ya.
Baik, Mr. Anton, memang sesuai dengan yang kita bicarakan pada saat pra observasi ya, itu saya lihat sudah banyak yang sesuai dengan rencana yang sudah Mr. terapkan di kelas. Cuma nanti ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang menjadi catatan saya selama melakukan observasi di kelas. Kalau dari Mr. Anton sendiri, gimana nih Mr. memandang pembelajaran yang telah dilakukan saat itu? Adakah hal yang mungkin dirasa kurang atau hal baik apa yang bisa diteruskan? Pasti hal yang perlu ditingkatkan ada di sana sini untuk kedepannya, dan hal baik yang perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan itu adalah salah satunya adalah diferensiasi yang dilakukan. Hal yang dianggap kurang yang Mister rasakan apa nih? Yang pertama berkait hal-hal teknis. Ya. Hal teknis ini nampaknya sepele, tetapi kalau terjadi dia menyita waktu, sehingga kalau waktu yang direncanakan itu terpakai untuk hal-hal yang sifatnya teknis seperti media, karena penggunaan proyektor ada kendala di sana sini, sekian menit itu sudah menggeser rencana yang dirancang. Jadi kedepannya perlu dilakukan antisipasi, koordinasinya dengan sarana dan prasarana sekolah seperti itu, supaya hal-hal seperti itu bisa dihindari untuk terjadi. Kemudian yang berikutnya pemaksimalan diferensiasi, jadi supaya langkah-langkah dalam diferensiasi pembelajaran itu betul-betul tepat sasaran. Dan satu lagi semacam kendala begitu adalah ketika dua kelompok besar ini berjalan bersamaan, guru perlu membiasakan diri dan perlu berlatih terus untuk ketemu cara yang paling efisien bagaimana bisa mengontrol dan memberikan bimbingan kepada dua kelompok besar kelas ini di waktu yang bersamaan. Oke, jadi berkaitan dengan dua hal yang misalnya tentang kesiapan teknis dan diferensiasi dalam proses ya. Proses. Boleh dirinci lagi misalnya untuk hal teknisnya seperti apa? Hal teknis ya memastikan semua perangkat yang akan dipakai ketika pembelajaran itu berfungsi dengan baik. Kabel misalnya. Ya, kabel misalnya, konektivitas antar perangkat termasuk juga internet, itu sepertinya kita anggap biasa, we take it for granted, dianggap biasa begitu, tapi di luar dugaan kadang-kadang terjadi. Oke, kemudian apa nih langkah yang harus bisa dilakukan kalau misalnya itu kan jadi kendala tuh dalam hal teknis, kemudian untuk lebih maksimal dalam diferensiasi itu hal apa yang mesti dilakukan untuk supaya kondisinya ideal gitu? Untuk pertama yang berkaitan dengan hal teknis tadi, karena ini menyangkut sarana dan prasarana sekolah, maka pihak-pihak yang dilibatkan adalah koordinasinya dengan Waka Sarana dan Prasarana untuk melakukan, jadi usulan sifatnya untuk melakukan pengecekan perangkat tersebut secara berkala di sekolah, di ruang-ruang kelas. Itu yang pertama yang berkaitan dengan hal teknis. Kemudian yang kedua, dalam pengendalian kelas ketika pembelajaran yang berdiferensiasi dilakukan adalah dengan melakukan perbaikan terus-menerus. Jadi ketika pelaksanaan di sebuah kelas dijalankan, maka hal-hal yang dianggap kurang efektif, efisien itu dijadikan catatan, kemudian
dibuat rencana tindak lanjutnya dan dicobakan lagi berikutnya di kelas paralelnya atau di kelas itu lagi ketika pertemuan ke depannya, sehingga saya yakin kalau dalam jangka waktu tertentu sudah ada perubahan karena penyesuaian dan perbaikan yang dilakukan itu tertulis gitu. Tertulis, direncanakan, dievaluasi, direncanakan lagi, dilaksanakan lagi, tidak insting saja tapi terencana gitu. Oke, menarik sekali nih Ustaz tentang rencana yang akan dilaksanakan. Kira-kira kapan nih Ustaz akan segera dilaksanakan? Ya dalam pekan ini, dalam pekan pembelajaran ke depan ya. Kemudian misalnya dalam hal merencanakan sesuatu supaya tadi kan mencapai kondisi yang ideal ya untuk peralatan yang menunjang, kemudian proses diferensiasi yang maksimal, itu terkadang kan ada kendala yang menjadi penghalang Ustaz. Gimana yang bisa lakukan nih untuk menghadapi kalau misalnya ada kendala? Yang pertama diantisipasi, karena dalam membuat perencanaan kan pasti terbayang oleh kita kemungkinan hambatan, tantangan gitu yang berkemungkinan terjadi. Oleh karena itu dilakukan di list langkah-langkah antisipasinya, sehingga harapannya ketika itu dilaksanakan maka dapat diminimalkan seminimalnya. Misalnya pembagian kelompok pergerakan itu kalau tidak diantisipasi dan dipikirkan cara efisiennya itu makan waktu, bisa berpotensi chaos begitu. Karena kalau siswa tidak misalnya belum dari tempat dia duduk kemudian menuju ke kelompok yang dia harus berada, kalau tidak diarahkan betul baru mereka bergerak, maka akan buang waktu. Dia akan kemana, si A akan kemana, dan seperti itu. Tapi itu ketika perencanaan terbayang bahwa itu berkemungkinan besar terjadi. Oleh karenanya dalam memberikan instruksi mesti hati-hati betul dan memastikan bahwa mereka itu tahu apa yang harus dilakukan setelah pemberian instruksi, dan diyakinkan bahwa setiap individu siswa ketika instruksi itu diberikan itu mereka dalam konsentrasi penuh menyimak, tidak memikirkan yang lain atau konsentrasinya ke hal yang lain. Setelah itu sudah diyakinkan pasti, kemudian guru memberikan aba-aba atau instruksi, misalnya silakan bergerak sekarang. Nah itu bisa dipastikan pergerakan mereka lebih teratur, waktu yang dibutuhkan lebih terarah, lebih sedikit, dan noise yang ditimbulkan oleh mereka juga lebih sedikit ketimbang kalau dibiarkan alami saja. Oke, Mister. Jadi menurut Mister apa nih yang menjadi ukuran keberhasilan nih untuk dua hal ini? Jadi dikatakan ini udah berhasil nih rencana yang tadi. Ini dalam ke depan ya? Iya. Kalau ke depan ya setelah diidentifikasi hal-hal apa yang berjalan kurang maksimal pada pertemuan waktu untuk mengobservasi kemarin, kemudian target yang terukur untuk pertemuan yang datang hanya waktu. Misal di dalam alat tidak ada semua peran sudah siap ketika pelajaran dimulai dan tidak ada waktu terbuang untuk persiapan alat. Jadi kan kalau ada terjadi lagi itu berarti belum tercapai, tapi kalau sudah lancar langsung sudah siap berarti itu tercapai. Kemudian di dalam pemberian instruksi atau pergerakan kelompok, misalnya kemarin makan waktu sekian menit, besok
di target misalnya sekian menit. Nah, itu kalau tercapai dalam waktu yang direncanakan itu maka tercapai berarti. Kalau belum berarti masih ada yang salah, maka diperbaiki lagi untuk kedepannya lagi. Itu yang saya bilang tadi, continuous. Oke, Mister, ini menurut Mister siapa nih yang bisa mendukung kelancaran rencana yang akan Mister lakukan nih? Berkaitan dengan alat tentu saja bagian sarana dan prasarana sekolah yang dikoordinatori oleh Waka Sarpras. Kemudian berkaitan dengan pergerakan siswa di kelas, misalnya ketua kelas yang dilibatkan, dia di luar jam pembelajaran dilakukan pendekatan dengan ketua kelas, diminta untuk disampaikan kepada teman-temannya supaya di dalam pembelajaran untuk bisa betul-betul mengikuti langkah demi langkah yang dipandu oleh guru dalam instruksi pembelajaran. Saya nilai memang langkah yang strategis tadi ya, yang akan kita lakukan ini untuk menghadapi kendala yang terjadi ya. Menerapkan budaya positif ya, di situ dengan menyampaikan kesepakatan kelas. Nah, kemudian Mister juga memberikan motivasi. Kalau nggak salah waktu itu berkaitan dengan semangat kemerdekaan ya, Mister. Ya, karena bulannya Oktober, Agustus, Oktober, nanti ya. November. Ya. Kemudian dalam hal memadu proses belajar yang efektif, ini Mister Anton beberapa indikator saya catat sudah dilakukan. Pertama, opening dan closing sudah, kemudian KSE, walaupun saya nggak terlalu memahami misalnya KSE kayaknya yang nyuruh tarik napas itu ya, ya napas hembuskan. Apa yang kamu rasakan itu? Pendekatan dalam mendampingi anak. Nah, saya lihat Mister Anton sudah berkeliling menghampiri tiap-tiap kelompok. Kemudian sudah ada diferensiasi dalam proses. Kemudian dalam media pun kan ada yang menggunakan laptop, kolektor, dan Ya, permainan ya, permainan pembelajaran. Itu sudah diferensiasi. Itu pun yang sesuai dengan yang kita rencanakan sudah terrealisasi. Kemudian sedikit ini yang jadi catatan di akhir untuk asesmen dan umpan balik. Asesmen kan saya lihat sudah disampaikan melalui Google Form yang sudah. Ya karena di awal ada keterbatasan waktu itu yang saya tersita waktu karena kendala teknis. Itu saja sih Mister yang jadi catatan saya. Gimana nih pendapat Mister? Dari komentar tadi ya. Iya, dari hasil yang saya amati. Jadi yang kurang sebenarnya hanya satu aja, yang umpan baliknya nggak sempat secara langsung. Barangkali bisa ada cara lain kalau misalnya mengantisipasi kendala waktu habis gitu. Sementara itu perlu kita berikan. Ya, itu tadi berkaitan dengan ada waktu tersita di awal untuk satu hal yang tidak diantisipasi di perencanaan, waktunya terdorong bergeser sehingga ada satu tahapan yang tidak tercukupi waktu untuk dilaksanakan. Kalau dia ada dan tidak ada, ya memang tanda ceknya adalah ada, sudah terlaksana, tetapi dalam kualitas pelaksananya tentu dalam per item tadi ada hal-hal yang harus saya tingkatkan lagi untuk kedepannya. Itu jadi peningkatan mutu pembelajaran yang kontinu ke depan. Jadi alhamdulillah kalau komponennya sudah terpenuhi,
Tinggal pemaksimalannya lagi dan peningkatan mutunya lagi untuk ke depan. Berarti ya Misalnya tambahan, misalnya untuk KSE ya, kalau kemarin masih perencana lagi untuk apa saja yang dilakukan ke depannya. yang Itu akan bervariasi lebih, ya bervariasi, kemudian menghadirkan ice breaking untuk siswa sehingga mereka betul-betul dalam kondisi yang secara sosial dan secara emosional mereka memang siap untuk pembelajaran hari itu. Oke, berarti itu kan hanya sifatnya hanya meningkatkan dari yang sudah ada ya. Iya. Jadi memperbagus dari yang sudah bagus. Oke, kembali ke teknis tadi ya, misalnya. Itu tadi sudah dilakukan langkah-langkah yang strategis. Jadi saya tinggal menunggu kabar baiknya ini, misal. Mudah-mudahan di kelas yang akan datang tidak ada lagi kendala, kemudian yang menurut Mister bisa ditingkatkan tadi sudah semakin sempurna, Insya Allah. Sehingga anak-anak murid kita benar-benar merasakan pembelajaran yang memang berpihak kepada mereka gitu. Insya Allah seperti itu. Nanti bisa Pak Mis nemenin lagi, observasi lagi. Oke, Mister, di akhir sesi percakapan kita ini pasca observasi ini, gimana nih ya yang bisa rasakan? Memang penting untuk kolaborasi antar sejawat untuk peningkatan pembelajaran di kelas. Kalau kita merancang sendiri, melaksanakan, kemudian mengevaluasi sendiri, cenderung subjektif. Tapi kalau didampingi dengan teman sejawat begini, ada hal-hal yang kalau mengobservasi diri sendiri kan itu terlewati, tapi kalau pakai sudut pandang orang lain itu ada catatan A, B, C, D yang bisa didapat gitu. Jadi kegiatan seperti ini itu sangat bermanfaat untuk peningkatan mutu pembelajaran, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Oke, terima kasih Mr. Anton ini sudah berbagi informasi tentang kegiatan pembelajaran di kelas. Terima kasih dari awal sudah bersedia meluangkan waktu. Saya tunggu kabar ini. Sama-sama. Berikutnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari penilaiannya, alhamdulillah ada 3 prinsip coaching, yaitu prinsip yang pertama kemitraan yang setara, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Nah, yang saya lihat dari Pak Miswanto itu sudah mencakup, sudah ada di dalamnya. Dari coaching ini tadi tujuan ditetapkan ya, tujuannya mau ngapain? Mau dibahas tentang observasi kemarin. Sebenarnya itu bisa disampaikan dari rekan sejawatnya, pengen di coaching. Nah, itu yang muncul itu harusnya dari rekan sejawat dulu, nggak apa-apa. Terus ada tidak menggurui. Nah, itu udah bener Pak, tidak ngasih tahu, yang lebih banyak ngobrol kan Mr. Anton. Lebih menyerahkan semua jawaban itu ke Mr. Anton, udah betul. Itulah teknik coaching. Selain itu, percakapannya udah 2 arah, sudah saling jawab, udah tektoknya udah cakep gitu Pak. Artinya ini udah sip banget. Kemudian mendengarkan dan mengulang perkataan yang disampaikan. Artinya Bapak sudah fokus, hadir sepenuhnya dari kontak mata, mengangguk, merangkum, itu udah oke, itu udah kontak matanya. Dari yang bagian terakhir nih, ada pertanyaan yang digunakan, saya lihat sudah berbobot karena mampu menggali apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh Mr. Itu aja kalau masukan dari saya, udah luar biasa, keren Pak Mis. Terima kasih banyak atas waktunya untuk pendampingan PI 5 ini.
Saya berharap dari hasil coaching ini akan ada hal yang bermanfaat untuk Pak Miswanto. Semangat Pak Mis, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kemudian. Sama-sama Pak.